Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Mohon maaf untuk kesempatan hari ini kita nggak berjumpa di kelas ya. Kita berjumpa di kelas Maya kembali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang korosi. Ananda kenal tentang korosi? Dalam hidup sehari-hari, korosi itu kita kenal dengan istilah perkaratan. Nah, kita akan mempelajarinya. Apa saja yang akan kita pelajari? Oke, yang pertama, pengertiannya apa? Yang kedua, gimana reaksi-reaksinya? Ketiga, faktor yang mempengaruhinya bagaimana? Terakhir, cara mencegah korosi ini seperti apa? Oke, kita masuk yang bagian pertama. Nah, korosi itu merupakan kerusakan pada logam. Ingat, logam itu adalah sesuatu yang mengkilat, dapat ditempa, dapat menghantar listrik, dapat menghantar panas. Umumnya padatan. Nah, korosi merupakan kerusakan pada logam ini. Nah, dia ada reaksi redok antara logam dan berbagai jenis zat yang ada di lingkungan. Seperti kata Ibu tadi, korosi juga disebut sebagai perkaratan. Oke. Nah, yang bagian kedua, reaksi kimia dalam korosi. Reaksi pada korosi merupakan reaksi redok. Berarti ada reaksi yang berfungsi sebagai anoda, oksidasi, dan ada yang katoda, yaitu reaksi reduksi. Di sini, kalau kita perhatikan pada korosi besi, prosesnya itu yang pertama, ada bagian dari besi yang hilang, umumnya bagian besi yang mengalami kontak langsung dengan air yang di permukaan. Oke, kata kunci pertama kontak langsung dengan air, artinya korosi hanya terjadi jika ada air. Nah, bagian ini disebut sebagai anoda atau sebagai reaksi oksidasi besi tersebut. Bagian kedua, terjadi proses pembentukan karat. Nah, pada pembentukan karat ini ada 4 langkahnya. Langkah pertama, besi itu teroksidasi. Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Nah, elektron ini kalau misalkan logamnya tidak ada yang rusak, dia bergerak dalam bentuk elektron C. Itu adalah sifat dari logam. Tapi jika sudah ada yang bersentuhan dengan udara luar karena mungkin ada permukaan yang sudah rusak, elektron ini akan bereaksi dengan oksigen. Nah, bagian tempat dia bereaksi dengan oksigen ini kita sebut sebagai bagian katoda. Reaksinya seperti yang ditulis di bawah ini, O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron berubah jadi 2H2O. Atau O2-nya langsung nih bereaksi dengan H2O. Kalau yang di atas tadi suasana asam, yang di bawah tidak. Oke, dia pada suasana basa. Nah, itu langkah ketiga. Oke. Tadi elektronnya bergerak ya. Nah, langkah terakhir, ion Fe2 plus yang terbentuk pada daerah anoda terdispersi dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3 plus dalam karat, membentuk Fe2O3 NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berbentuk coklat kemerahan. Ini nanti yang kita sebut sebagai karat, yang kadang-kadang bisa copot, nanti berkarat lagi, berulang sampai besinya habis. Oke. Apa yang menyebabkan berkarat? Nih, ada berbagai faktor. Faktor utamanya adalah adanya air dan kelembaban udara. Seperti kata yang tadi, jika tidak ada air, maka tidak berkarat. Maka besi itu kalau supaya tidak berkarat gimana, Bu? Jangan disimpan di daerah yang ada airnya. Jaga. Oke, itu yang pertama. Air dan kelembaban udara. Yang kedua, permukaan logamnya tidak rata. Ingat pelajaran kelas 10? 10 pas 11? 11 ya, reaksi-reaksi. Faktor yang mempengaruhi reaksi itu adalah permukaan sentuh. Semakin bagus permukaan sentuhnya, licin, maka korosi tidak terjadi. Tapi kalau dia nggak licin, sudah lecet, sudah tergores, ini akan mempermudah terjadinya perkaratan. Ketiga, elektrolit. Nah, ini yang menyebabkan logam-logam yang berada di daerah pesisir akan lebih mudah berkarat. Kenapa? Di sana banyak garam.
Tapi kalau di pegunungan agak sulit elektrolit. Yang keempat, pH. Ingat tadi ada reaksi yang berlangsung pada suasana asam dan basa. pH sangat mempengaruhi perkaratan. Terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Jikalau kita salah menempatkan besi berdekatan dengan logam-logam tertentu yang bisa memicu dia berkarat, maka dia akan cepat berkarat. Tapi kalau kamu benar menempatkannya di dekat logam-logam yang sukar berkarat, yang mencegah dia berkarat, maka perkaratan tidak terjadi. Oke. Sekarang cara mencegah korosi. Cara mencegah korosi itu bertindak dari faktor yang mempengaruhi korosi tadi. Ada beberapa faktor tadi, ada 5 ya. Nah, silahkan Anda cari apa saja cara-cara pencegahan korosi, terutama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah di buku catatan masing-masing, minggu depan kita lihat. Oke, terima kasih Ananda. Untuk lebih jelas, kamu bisa klik nih portal Rumah Belajar dan Wikipedia-nya. Ini udah ibu linkkan. Oke, selamat belajar, selamat menjalankan tugasnya, dikerjakan pada hari ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.